Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sesuai permintaan para subscriber bahwa Bang Freddy jangan bosan-bosan untuk terus memperlihatkan keberhasilan-keberhasilan yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi, ya, yang beliau lakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini teman-teman saya akan melanjutkan, ya, permintaan dari teman-teman para subscriber. Nah, saya mohon untuk teman-teman yang mencintai Bapak Jokowi untuk bisa men-share video ini sebanyak-banyaknya, ya, biar para pembencinya Jokowi itu semakin gile, semakin stres, ya, seperti Roy Suryo CS yang selama ini terus-menerus mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Bodoh amat, kami warga NTT tidak peduli mau Pak Jokowi itu punya ijazah asli ke, ijazah palsu ke, mau tidak punya ijazah ke, tidak peduli kami, ya, tidak peduli. Yang penting kami bahagia mempunyai seorang mantan presiden yang sudah membuat sejarah di Nusa Tenggara Timur dengan berbagai pembangunan-pembangunan yang telah beliau buat untuk kami masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita simak cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Warga di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste, Nusa Tenggara Timur mengapresiasi kinerja pembangunan Presiden Jokowi. Sejak Indonesia merdeka, warga baru merasakan adanya akses pembangunan jalan raya yang merata hingga pelosok batas negeri. Fakta, ya. Pembangunan infrastruktur di perbatasan negara Indonesia Timur Leste hingga kini sedang difokuskan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Misalnya di jalur Sabuk Merah, jalan penghubung 4 pos perbatasan yakni pos Motain, pos Motamasin, dan pos Turis Kain, serta pos lintas batas Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kini tersedianya akses jalan lintas negara ini juga mempengaruhi pendapatan ekonomi masyarakat karena warga lebih mudah untuk menjual hasil pertanian dan peternakan ke ibu kota provinsi dan ke Pulau Jawa. Sekarang baru kami rasakan jalan bagus dengan adanya Jokowi. Kemudian dengan adanya jalan ini disebut tapal batas jalan Sabuk Merah. Sangat senang dengan program Jokowi ini. Kemudian listrik juga dulu kami gelap, baru masuk 3 tahun lalu. Listrik duluan, kemudian baru jalan Sabuk Merah ini. Ini beta lagi di tengah-tengah sebuah jembatan megah sepanjang 320 meter. Nama jembatan ini adalah Jembatan Petuk. Dan jembatan ini direncanakan pembangunannya sejak tahun 1980. Tapi itu hanyalah rencana yang dibuat oleh para mantan. Dan semenjak naiknya Bapak Presiden Jokowi, jembatan ini mulai dibangun tahun 2015 dan selesai tahun 2017. Artinya masyarakat NTT di PHP oleh para mantan selama 37 tahun. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan industri kecil. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan pariwisata. Arahnya harus ke sana. Fokusnya harus ke sana. Posisi jembatan ini sangat strategis karena kalau arahnya ke sana itu menujunya ke bandara serta ke kabupaten lain seperti TTS, TTU, Malaka, dan Belu serta negara tetangga Timor Leste. Kalau arahnya ke sana itu menuju ke pelabuhan. Jadi bisa meningkatkan perekonomian untuk masyarakat NTT. Ada yang bilang bahwa pembangunan yang dibangun oleh Presiden Jokowi ini adalah kelanjutan dari rencana yang dibuat oleh para mantan. Memang betul, tapi asal kalian tahu bahwa rencana itu bisa dibuat oleh siapa saja. Betul. Bahkan anak SD pun bisa membuat
rencana itu. Tapi yang perlu kalian ingat adalah tidak semua orang bisa mengeksekusi rencana itu. Dan yang sering kalian lihat saat ini, bahwa ratusan bahkan ribuan pembangunan yang terjadi di Indonesia saat ini hanyalah Presiden Jokowi yang bisa mengeksekusi pembangunan-pembangunan tersebut. Terima kasih Presiden Jokowi. Selamat siang. Ya, kita berada di Nusa Tenggara Timur, Kupang, NTT, dan saya lagi berada dengan om-om, kakak-kakak yang ada di sini. Kita cerita sedikit yuk mengenai isi hati mereka tentang pembangunan yang ada di NTT ini. Ya. Halo, Bapak. Dan saya mau tanya nih Bapak, bagaimana Bapak melihat kehidupan yang sebelum Pak Presiden sama Presiden sekarang ini? Saya punya apa? Dulu ganti presiden terus berapa kali, Pak Soeharto, terus naik jadi Pak Megawati, Ibu Megawati, semula ada SBY yang saya lihat belum ada tanda-tanda. Pak Ibu Megawati semula ada tanda tapi belum kelihatan. Nah, begitu sampai Pak Jokowi sudah ada kelihatan, memang ada apa pembangunan gitu ya. Nah, bangunan. Saya sendiri dapat bantuan. Luar biasa. Bantuan Bapak cerita aja. Iya, siap. Cerita. Nah, saya dapat bantuan rumah walaupun kecil, tapi itu saya bersyukur bahwa Presiden yang lalu tidak seperti itu. Siap. Dan sampai Pak Presiden Jokowi, saya punya kampung yang begitu jauh, tidak bisa dapat listrik, jalan setapak, jalan tapi aspal. Saya ini orang Alor. Iya. Dari Alor ke satu kampung itu sejauh Soe, itu berapa kilo? Iya. Itu sampai sekarang sudah ada jalan. Iya. Nah, sudah ada jalan. Luar biasa. Walaupun belum ada pengerasan, tapi sudah ada. Sudah ada. Dulu itu kami tidak lihat apa itu ban oto. Jangankan ban oto, sepeda pun kami tidak melihat itu. Tapi sekarang Pak Jokowi naik jadi dua periode kami sudah dapat apa itu seperti infrastruktur yang dibangun jalan untuk bisa masyarakat kecil nikmati. Kami bisa rasakan betul apa itu jalan oto itu. Dan memang luar biasa sekali. Artinya bahwa ini adalah titipan Tuhan untuk kita masyarakat kecil Indonesia Timur. Luar biasa, Tuhan memberkati Pak Jokowi, selalu berikan kesehatan luar biasa untuk beliau, untuk bisa melihat kita lagi. Betul, itu saya punya. Karena memang masyarakat Indonesia Timur rata-rata mau ini beliau punya sosok itu. Betul sekali. Kita di Papua, kita di Maluku, kita di NTT merasakan sendiri bagaimana jamaan campur tangan beliau untuk pembangunan kita masyarakat, khususnya masyarakat yang di pedalaman yang selama ini tidak bisa akses jalan, infrastruktur, pendidikan dikasih untuk anak-anak juga Bapak ya. Saya dapat apa PKH, asuransi apa itu kesehatan. Kemudian pendidikan untuk anak juga. Betul. Ya, SMP, SMA sampai lulus kuliah. Betul sekali. Puji Tuhan. Perumahan-perumahan rakyat juga walaupun kecil tapi paling tidak lebih nyaman daripada biasanya. Saya sendiri dapat bantuan rumah. Iya. Nah, itu luar biasa sekali. Luar biasa, puji Tuhan Bapak Presiden. Kalau doa yang indah untuk beliau apa nih Pak? Mudah-mudahan dia sehat selalu. Sehat selalu, luar biasa Bapak Presiden. Terima kasih atas dedikasi Bapak Presiden untuk membangun kita Indonesia Timur. Betul. Semoga di akhir-akhir masa jabatan nih selalu memperhatikan kita, khusus di Indonesia Timur, khusus yang saya berada di NTT Bapak ya. Itu aja ya Pak ya. Mudah-mudahan doa-doa Bapak terkabul. Tuhan memberkati Bapak. Sukses selalu Pak. Ya. Siap. Baik, siap. Saya tidak pernah menyangka kalau Bapak Presiden bisa hadir di SMK 5 dan bisa memberikan bantuan yang cukup banyak bagi kami. Saya menangis, saya terharu. Ternyata saya juga SMK 5 bersama anak-anak dan Bapak Ibu guru sama diperhatikan oleh Bapak Presiden, sama dengan teman-teman kami yang ada di Jawa dan Indonesia bagian Barat. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Bapak Presiden, kami tidak dapat membalas, tapi kami percaya Tuhan akan yang membalas, dan kami berdoa biar Bapak Presiden selalu sehat untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan di negara tercinta ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden. Beliau adalah seorang presiden yang sangat baik, yang peduli dengan masyarakat dimanapun itu, baik pun di pelosok ataupun di mana. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi dengan ibu kota Kupang ini memiliki total 22 kabupaten dan kota. Pada tahun 2022, Provinsi NTT dihuni oleh 5,4 juta jiwa penduduk dengan kepadatan 114 jiwa per kilometer persegi. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang terdiri dari beberapa pulau, di antaranya Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Ende, dan Pulau Komodo, dengan total sekitar 1.200 pulau. Ada beberapa faktor yang melanggengkan Provinsi NTT sebagai salah satu daerah miskin di Indonesia. Faktor geografis mengambil peranan lantaran provinsi ini memiliki curah hujan yang rendah, sehingga membuat tanah menjadi kering dan tandus. Padahal, mayoritas penduduk NTT berprofesi sebagai petani. Sekitar 95,3% masyarakat NTT menggantungkan hidupnya dan bertani. Faktor pertumbuhan ekonomi yang memainkan peran besar, kendati telah mendapat dukungan dari investasi daerah. Banyak wilayah di provinsi ini yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, diperlukan adanya perbaikan fasilitas infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya mengatasi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus dilakukan oleh masing-masing era pemerintahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun Pelabuhan Moru dengan mengeluarkan dana sebesar 41,3 miliar rupiah. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan pengumpulan lokal untuk kontainer. Serta ada Pelabuhan Duliono yang diproyeksikan untuk pengumpan lokal juga. Pelabuhan yang dibangun pada tahun 2011 ini menggunakan dana APBN sebesar 65,7 miliar rupiah. Kendati telah berupaya membangun infrastruktur, nyatanya kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum bisa teratasi dengan baik. Namun terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia ke-7 seperti memberi angin segar bagi NTT. Menyadari pentingnya ketersediaan air bagi keberlangsungan hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo membangun 7 bendungan. Bendungan Ragnamo menjadi bendungan yang selesai lebih cepat dari target. Bendungan yang mulai dikerjakan pada Januari 2015 ini rampung pada Desember 2017 dengan mengucurkan anggaran sebesar 760 miliar rupiah. Jokowi berhasil memfasilitasi 16 juta meter kubik air untuk lahan seluas 1.250 hektar. Tak hanya itu, bendungan yang menjadi sumber air baku di Kabupaten Kupang ini juga mampu menghasilkan listrik berdaya 0,22 megawatt. 2 tahun setelahnya, Jokowi kembali meresmikan sebuah bendungan, yakni Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Infrastruktur yang menelan anggaran APBN sebesar 496 miliar rupiah ini dibangun untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan di NTT. Kehadiran bendungan ini sangat penting, mengingat musim hujan di NTT sangat pendek, hanya sekitar 3-4 bulan dalam setahun. Kemudian pada tahun 2021, Jokowi meresmikan Bendungan Napun GT. Salah satu proyek strategis nasional ini bermanfaat untuk pengairan irigasi bagi kurang lebih 300 hektar sawah di sekitarnya. Jokowi menekankan bahwa kunci kesejahteraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah air. Untuk itu, ia juga membangun 4 bendungan lain, yakni Bendungan Temef, Bendungan Embei, Bendungan Maningkin, dan Bendungan Kolhua. Kita patut bersyukur, Bendungan Napun GT di Kabupaten Sika juga sudah selesai. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Kesenjangan harga merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi masyarakat NTT. Perbedaan harga dari satu daerah ke daerah yang lain sangat besar, sehingga menyulitkan masyarakat di sejumlah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Jokowi membangun Jalan Nasional Trans Timur sepanjang 314 km. Ia juga membangun Jalan Perbatasan Indonesia Timur Leste sepanjang 179 km. Kehadiran jalan ini memudahkan mobilisasi dan pengangkutan barang dari satu daerah ke daerah lain jadi semakin mudah. Alhasil, perbedaan harga yang signifikan di setiap daerah dapat diatasi perlahan. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh infrastruktur konektivitas yang memadai. Salah satu contoh infrastruktur yang telah rampung dibangun dalam Jembatan Benenain di Kabupaten Malaka. Jembatan sepanjang 125 meter ini bermanfaat dalam mempercepat pemulihan arus perekonomian di jalur pada lintas selatan timur, Malaka, Belu. Selain itu, terdapat 13 jembatan kecil di Kabupaten Kupang yang juga telah rampung. Beberapa di antaranya yakni Jembatan Baimel sepanjang 65 meter, Jembatan Bompo 1 dan 2 sepanjang 30 meter dan 20 meter, Jembatan Oelobe sepanjang 20 meter,
Jembatan Simait Kecil 1 sepanjang 15 meter, Jembatan Belelit Susu sepanjang 30 meter, dan Jembatan Nombata sepanjang 15 meter. Pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur tersebar di 105 lokasi, yang berperan penting agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Selain membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan nasional, bendungan, dan jembatan, Presiden Joko Widodo juga mengembangkan industri pariwisata. Di bawah kepemimpinannya, Labuan Bajo disulap menjadi destinasi wisata yang sangat indah. Pemerintah mulai menata kawasan ini, membenahi akomodasi untuk wisatawan, penambahan infrastruktur di sejumlah titik, hingga memperdaya sumber daya manusia serta kesenian lokal. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menjadikan Labuan Bajo sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau KTT ASEAN 2023. Ini merupakan salah satu cara mempromosikan Labuan Bajo ke mata dunia. Terselenggaranya KTT ASEAN di Labuan Bajo tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Manggarai Barat. Hal ini juga merupakan perwujudan dari pembangunan merata dan berkeadilan sosial. Strategi yang sama pernah dilakukan pemerintah terhadap industri pariwisata Bali. Bali dijadikan sebagai lokasi utama kegiatan konferensi di Pulau Dewata, sehingga banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berdatangan. Lalu benar saja, salah satu alasan Presiden Jokowi menunjuk Labuan Bajo sebagai tuan rumah KTT ASEAN yang digelar pada Mei 2023 mendatang adalah untuk memulihkan industri pariwisata di industri timur. Pemulihan ini sangat penting pasca diterpa pandemi COVID-19. Komitmen Presiden Joko Widodo untuk memajukan Provinsi Nusa Tenggara Timur tampaknya bukan omong kosong belaka. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTT. Beta sebagai warga NTT sangat berterima kasih pada Pak Jokowi karena beliau sangat tulus membangun bangsa ini. Beliau tidak membangun jauh sentris seperti pemimpin-pemimpin terdahulu, tapi beliau membangun Indonesia sentris. Jadi untuk kalian yang menonton video ini, terutama yang kontra pada Pak Jokowi, beta sebagai rakyat jelata mau sampaikan pada kalian bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang sangat peduli pada rakyat, terutama rakyat jelata. Beliau tidak hanya peduli pada kesejahteraan rakyat lewat jalan, pasar, bendungan, sekolah, dan lain-lain, tapi beliau juga peduli pada kesehatan rakyat. Contohnya di NTT, semenjak Pak Jokowi jadi presiden, beliau merenovasi seluruh puskesmas di NTT. Rumah sakit umum daerah pun beliau renovasi. Bahkan beliau membangun 3 rumah sakit pusat di Indonesia Timur, salah satunya di NTT. Supaya apa? Supaya ada kesetaraan dalam pelayanan kesehatan antara Timur dan Barat. Dan supaya ketika mau berobat atau melakukan rujukan, maka kami tidak perlu rujuk lagi ke rumah sakit di Pulau Jawa. Beliau sangat memikirkan ini. Beliau tidak mau menyusahkan rakyat yang dalam keadaan sakit harus menempuh perjalanan yang jauh dan membuang banyak biaya. Dan beta sebagai rakyat jelata sangat merasakan ini. Karena beta sendiri punya pengalaman pahit ketika ada anggota yang ada di Pulau Jawa. Ya teman-teman, itu tadi sebuah keberhasilan yang sudah dibuat oleh Bapak Jokowi ya, ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, khususnya bagi kami masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada ungkapan hati dari warga Nusa Tenggara Timur. Nah, semua yang mereka katakan ini bukan karena mereka dibayar, tetapi bagaimana caranya untuk berterima kasih kepada orang yang sudah membangun Nusa Tenggara Timur. Ya, kenapa masyarakat NTT begitu sedih ketika masa jabatannya Pak Jokowi itu berakhir? Karena ya, sejujurnya kami masyarakat Nusa Tenggara Timur itu baru benar-benar merasakan bahwa di Indonesia itu ada presiden. Baru di ketikanya Bapak Jokowi menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Itu baru kami sadar, oh ternyata di Indonesia ada presiden ya. Selama ini kok kami hanya dengar-dengar tapi tidak tahu presidennya itu yang mana. Di era kepemimpinan Bapak Jokowi, Nusa Tenggara Timur dijadikannya sebagai anak emas. Berulang kali beliau datang mengunjungi Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya 1 kali. Ya, bahkan tadi kalau teman-teman melihat, ada sahabat saya, Sivago Channel, membuat video di salah satu jembatan, namanya Jembatan Petuk. Dan luar biasanya,
saya adalah salah satu orang yang saat ini menikmati pembangunan jembatan itu. Karena setiap hari ya bersama keluarga saya melewati jembatan itu menuju ke tempat kerja. Itu jalan alternatif dan durasinya untuk menempuh dari perjalanan itu ya paling hanya 15 menit. Kalau tidak ada jembatan petung itu, ya bisa memakan waktu hampir 30 menit. Karena jalannya sangat mutar, harus lewat daerah perkotaan yang begitu macet. Jembatan petung yang direncanakan oleh Soeharto kalau saya tidak salah, baru dieksekusi di eranya Pak Jokowi. Artinya, semua rencana itu bisa dibuat oleh siapapun. Tapi untuk mengeksekusi rencana itu tidak gampang. Makanya tidak heran, banyak orang yang suka dengan Bapak Jokowi. Karena itu, beliau mampu mengeksekusi rencana-rencana tertunda. Ya, mulai dari, kita lihat sekarang itu ada IKN. Ya, IKN itu kan sudah direncanakan oleh Presiden Soekarno. Berapa tahun itu kita menunggu? Ya walaupun sekarang banyak tantangan, banyak yang mencibir, tapi pembangunan itu terus berjalan dan hasilnya ada. Ya, begitupun pembangunan fisik yang sudah dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Sekarang ada rumah sakit internasional. Bahkan rumah sakit itu ya, rumah sakit Benboy itu pasiennya bukan hanya orang NTT, dari luar negeri. Ya, orang-orang dari Timur Leste datang berobat. Kalau dulu mungkin mereka kalau membuat rujukan harus pergi ke Pulau Jawa. Tapi saat ini mereka senang. Ya, mereka tidak perlu ke Pulau Jawa, cukup jalan darat saja atau via udara ya mungkin hanya berapa menit sudah sampai ke Kota Kupang. Ya. Artinya yang dipikirkan oleh Pak Jokowi itu tidak pernah dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, pemimpin-pemimpin sebelumnya hanya memikirkan pembangunan di Pulau Jawa yang sudah sangat bagus. Lalu kami yang di wilayah timur ini, kami bukan masyarakat Indonesia. Ya kita semua ini kan masyarakat Indonesia. Maka patutlah kita bersyukur mempunyai seseorang dengan nama Joko Widodo dihadirkan oleh Tuhan untuk kita menjadi pemimpin bangsa ini selama 2 periode. Ya, beliau datang dengan sejuta harapan, dengan sejuta mimpi, dan mimpi itu berhasil dia eksekusi dengan baik. Apakah ada kekurangan? Ada. Karena Pak Jokowi manusia. Kekurangan pasti ada. Tetapi kekurangan itu bisa ditutupi dengan kinerja-kinerja positif yang telah beliau lakukan untuk bangsa dan negara ini. Khususnya kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau teman-teman perhatikan ketika di akhir masa jabatan saat Bapak Jokowi mengunjungi Nusa Tenggara Timur, lautan manusia begitu dahsyat. Ya, tumpah ruah di jalan tanpa disuruh. Mulai dari anak-anak, ya orang tua. Karena mereka tentu akan merindukan sosok pemimpin seperti itu. Pemimpin yang mau turun melihat kondisi rakyatnya. Bukan pemimpin yang hanya duduk ongkang-ongkang di istana sana. Yang hanya mendengar cerita. Jadi sekali lagi kami masyarakat Nusa Tenggara Timur bersyukur ya. Saat ini kita ketahui di masa purna tugasnya beliau bukan seharusnya menikmati, tetapi masih banyak orang-orang yang mencibiri dia. Ya. Masih banyak orang-orang yang mencari makan lewat Pak Jokowi. Membuat framing-framing negatif tentang Pak Jokowi. Mereka ini tidak bosan-bosannya, tidak puas-puasnya menuduh Bapak Jokowi yang aneh-aneh. Dulu ketika beliau mencalonkan diri sebagai presiden, mereka menuduh, membuat isu bahwa
Pak Jokowi ini turunan PKI. Ya. Kalau benar turunan PKI tapi dia bisa membangun bangsa ini, kenapa tidak? Lalu Anda yang ngakunya turunan orang pribumi asli, apa yang sudah kalian buat? Ya khususnya manusia-manusia brengsek itu, manusia-manusia pembenci itu. Kalau tidak suka ya bilang saja tidak suka, jangan membuat isu-isu yang tidak masuk di akal. Ya. Tidak puas dengan isu Pak Jokowi, oh, ini keluarga PKI. Mulai sekarang apa? Isu ijazah. Dan anehnya teman-teman, isu ijazah ini dulu waktu Pak Jokowi masih bersama Partai Merah itu, Partai Banteng, isunya kayak dingin-dingin saja ya. Tidak seramai saat ini. Sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi bersama Banteng, isunya malah semakin panas. Atau jangan-jangan benar kata orang bahwa isu ijazah palsu ini diinisiasi oleh si Banteng. Ya. Buktinya sampai saat ini mereka tidak pernah membantah, membungkam. Bahkan ada pernyataan-pernyataan dari kader PDIP kah atau mantan kader kah si Bitor itu yang menuduh ijazah Bapak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Yang menuduh bahwa caleg-caleg dari PDI Perjuangan itu ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka. Itu tidak pernah dibungkam oleh PDI Perjuangan. Jadi buat kalian para pembenci-pembenci, ya, pasukan-pasukan 16%, pasukan-pasukan 28%, selamat menikmati sakit hati Anda. Ya, selamat menikmati sakit hati Anda. Mau sampai kapanpun Anda, ya, menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi, nama besar beliau tidak akan hilang. Nama besar beliau tidak akan pudar. Karena masyarakat Indonesia, lebih khusus kami di Nusa Tenggara Timur, sudah terlanjur mencintai sosok Joko Widodo. Ya, kami menganggap beliau ini seperti malaikat, ya, penolong yang berhasil membuat wajah NTT ini menjadi cantik. Ya, Labuan Bajo disulapnya menjadi tempat wisata yang viral, yang terkenal. Sampai-sampai di tahun 2023 kemarin ya, KTT apa itu dilaksanakan di Labuan Bajo. Itu semata-mata Pak Jokowi ingin memperkenalkan Nusa Tenggara Timur lewat Labuan Bajo. Ya, jadi kami berharap semoga kalian cepat sadar. Dan buat Bapak Jokowi tetap sehat ya. Walaupun banyak yang menuduh Bapak Jokowi aneh-aneh. Ada yang bilang Bapak Jokowi ini karena karma. Itu orang bodoh semua itu, orang goblok semua itu tuh. Ya, ngakunya berpendidikan tapi nggak punya etika. Ya, jangan-jangan pendidikan yang mereka raih itu sama juga. Ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau suka video ini, share sebanyak-banyaknya biar para pembenci semakin stres, semakin gila mereka. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila.